Momen mengerikan di live streaming. Ada orang yang mengalami epilepsi di VR chat. Jadi di VR chat, kalian bisa memakai karakter apapun dan menggunakan motion capture untuk bergerak. Saat itu ada pemain VR chat yang mengalami epilepsi sehingga karakter di dalam game juga ikut bergerak seperti di dunia nyata. Tidak tahu apa penyebabnya, tapi banyak yang berasumsi kalau skin warna pelangi ini berbahaya bagi penderita epilepsi. Ketika Stephen Heyman dan temannya ini di live stream, ada pria di belakang Stephen yang mendekati mereka. Pria itu meminta temannya Stephen untuk mencuri kameranya. Di situ Stephen terlihat ketakutan dan menyuruh temannya memberikan kameranya kepada pria itu. Streamer ini mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma kepada mobil atau helikopter karena live streaming bersama pacarnya. Jadi tahun 2022, Ludwig melakukan subathon 24 jam selama 31 hari ditemani pacarnya Cutie Cinderella. Selama subathon, Ludwig didatangi polisi sebanyak 3 kali karena diisengin penontonnya. Pada suatu wawancara, Cinderella mengatakan kalau jam tidurnya sangat kurang karena menemani pacarnya. Pada hari ke-27, ketika dia ingin istirahat, dia terbangun dengan keadaan polisi sudah menggerebek rumahnya. Sekarang, Cinderella mengalami PTSD dari mobil dan helikopter karena kejadian swatting di subathon tersebut. Gue nggak ngerti kenapa pelaku swatting menganggap membahayakan keselamatan orang lain adalah hal yang menyenangkan. Kayaknya di Kick banyak banget deh streamer yang problematik seperti Sena Dewitz yang di-ban selama 999 tahun karena dia semena-mena. Jadi ketika Sena bermain paintball, dia menembak secara gegabah sehingga terkena orang lain. As a real worker, you almost shot at. I don't give a. Kejadian itu viral dan langsung disiarkan di televisi. Dan polisi langsung melakukan investigasi. Sena di Twitter awalnya membantah kalau dia bukan pelakunya, tapi besoknya dia langsung mengaku kalau dia tidak akan gegabah lagi. Kick ban Sena selama 999 tahun. Dia juga berakhir ditangkap dan menghadapi hukuman penjara hingga 7 tahun dan didenda $10.000. Tapi kayaknya dia udah bebas lagi sekarang. Pria ini pura-pura meninggal untuk melakukan penipuan kripto. Jadi Lord Miles adalah YouTuber yang membuat konten puasa di gurun selama 40 hari hanya minum air. Lalu ada orang yang membuat taruhan kripto di Polymarket. Apakah Miles berhasil atau tidak? Syaratnya, Miles wajib live streaming 24 jam non-stop agar tidak ada kecurangan. Tapi di hari ke-28, live streamnya mati dengan alasan perbaikan listrik. Lalu website kasino yang menjadi sponsor yang mengklaim Miles telah meninggal dunia. Sebelum Miles menghilang, Miles ketahuan mengirim uang ke Polymarket dan saat itu, Miles memasang taruhan kalau dia tidak berhasil menyelesaikan tantangan itu. Hal ini membuat Miles mendapat keuntungan lebih dari $60.000. Beberapa hari kemudian, Miles mengatakan kalau dia ditahan oleh intelijen Saudi dan ada jurnalis korup yang buat laporan palsu untuk memanipulasi pasar taruhan di Polymarket. Menurut gue sih, ini akal-akalannya Miles aja biar cuan. Gimana menurut kalian? Streamer Arab Andy hampir dihajar seseorang di bis karena ada penontonnya yang rasis dengan donasi text-to-speech N-word kepadanya. Hal itu membuat orang marah kepadanya, tapi berakhir Andy tidak jadi dihajar. Silky White diserang oleh ayah tirinya yang sedang mabuk ketika sedang asik live streaming. We pay you money? That's how that goes. You're drunk as shut up. Hal ini membuat channel Silky di-ban 2 minggu. Ketika sedang asik live stream CSGO, ada penonton Kutra yang brengsek dengan membuat laporan palsu kepada polisi. Untungnya Kutra bisa menghadapinya dengan tenang. Lagi rame nih, kalau asisten dari streamer Silky diganggu oleh 2 orang wanita. Jadi 8 bulan lalu, ada klip streamer Nina Lin menahan Said agar Zoe Spencer bisa twerking di hadapan Said. Tapi gue gak bisa tunjukin video twerkingnya. Lebih parahnya lagi, Said mengklaim kalau dia dibawa ke ruangan lain untuk dilucuti pakaiannya. Lucunya, kejadian itu sudah berlalu selama 8 bulan, tapi mereka berdua tidak mendapat hukuman apapun. Karena kalau pria yang melakukan itu, sudah pasti langsung ada tindakan dari pihak Twitch dan sanksi sosial. Lalu ada klip Nina mengatakan kalau dia tidak akan melakukan SA, dan pria yang menjadi korban akan merasa tidak dihormati. Klip itu viral dan menjadi bencana untuknya, karena klip 8 bulan lalu juga ikut viral. Pada akhirnya, Twitch ban Nina dan Zoe sementara, tapi tidak diberitahu seberapa lama. Dan Said berterima kasih. Ketika sedang bermain Hearthstone, Lothar mengatakan dia melihat sesuatu dan mengalami halusinasi. Di situ Lothar melepaskan headsetnya, lalu terlihat linglung dan perlahan terjatuh dari kursinya. Untungnya ada sang pacar yang menyelamatkan dia. Dan sekarang Lothar sudah baik-baik saja. Edin Ross membuat challenge agar penontonnya melakukan yang dia suruh dengan bayaran sebesar $10-20.000. Lalu ada penonton yang saudara penggemar Hasan Ebi. Di situ Edin menyuruhnya untuk leher saudaranya dengan bayaran $20.000. I'm kidding. Ketika speed tour di Amerika, ada kejadian yang membuat dia hampir meninggoy.
Jadi ketika Speed lompat dari ketinggian 1000 kaki dari Straight Tower di Las Vegas, ada orang yang memvideokan kalau tali pengamannya putus. Seperti ini videonya, dan terlihat sangat jelas kalau itu sangat berbahaya. Tapi ada yang membantah hal tersebut. Jadi video yang direkam gambarnya ngeglitch sehingga terlihat rusak. Karena kalau diperhatikan pada frame yang lain, talinya terlihat menyambung. Ya nggak mungkin juga sih ya karabiner sekeras itu bisa putus, tapi kalau memang udah waktunya. Streamer ini mengklaim terpaksa berbuat jahat karena diancam oleh temannya yang transgender untuk membalas orang yang membulinya. Not So Fantastic Devon adalah streamer yang bermain Dead by Daylight di channel YouTube-nya. Kontennya tidak ada yang mengerikan, tapi pada suatu hari ketika Devon diwawancarai oleh polisi, dia mengklaim dia diancam temannya Alec untuk melakukan penyerangan. Alec adalah pria transgender yang ingin membalas orang-orang yang membulinya. Hal itu membuat Alec trauma hingga mendengar suara-suara di kepalanya, tapi Alec menolak berobat karena dia akan kesepian tanpa suara itu. Mereka berdua melakukannya terpisah di sekolah yang berbeda, dan Devon memakan korban jiwa kalau Alec melukai 4 murid. Di pengadilan, Alec bersaksi terhadap Devon kalau mereka berdua sama-sama merencanakan ini. Pengakuan Devon diancam Alec itu tidak benar. Pada akhirnya, Devon dipenjara seumur hidup. Speed dihampirin fansnya yang mengaku punya trik sulap, tapi ternyata Speed kesal dan menyuruh dia minta maaf. Say sorry, or do we kiss? Ya, sepertinya fans yang satu ini naksir dengan Speed. Gimana menurut kalian? Ketika sedang asik makan di restoran, ada fans yang menggedor-gedor jendela sangat kencang. The cheese coney. Better than Detroit. Speed sangat marah dan menghampirinya, tapi dia malah semakin brutal. Dia jedotin kepalanya sampai jendelanya retak. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi pria itu berhasil kabur, dan Speed bertanggung jawab untuk mengganti rugi karena penggemarnya. Ketika sedang menjet ski di Estonia, Speed mendengar suara jembatan rubuh yang di atasnya banyak fans yang menyaksikannya. Untungnya tidak ada penggemar yang terluka. Ketika streamer ini sedang asik live, dia merasakan sesuatu di kepalanya, entah pusing atau apa. Dia terdiam beberapa saat memproses apa yang sedang terjadi, dan berakhir kejang-kejang. Untungnya ada pacar di sebelahnya, sehingga dia bisa langsung ditangani. Kalian tahu nggak kalau penyakit mental sangat berbahaya, bahkan bisa cara diam-diam. Terkadang penderitanya terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya mereka mempunyai banyak masalah. Seperti Rackful yang terlihat baik-baik saja di live stream terakhirnya sebelum dia pergi selama-lamanya. Di suatu pagi, Rackful posting di Twitter untuk melamar mantan pacarnya. Tapi tidak lama setelah itu, Rackful posting, "Aku merasa bersalah kepada siapapun yang harus berurusan dengan kegilaan saya." Lalu dia meminta follower untuk memahami bahwa orang yang mengalami kejadian ini tidak memiliki kendali atas tindakan mereka. 2 jam kemudian, mantannya yang lain mengatakan kalau orang yang saya cintai pergi untuk selama-lamanya. Dia berharap bisa mengatakan sesuatu untuk mencegahnya. Rackful sudah berusaha untuk mengatasi kesehatan mentalnya, seperti ngobrol bersama psikolog di live stream. Banyak streamer yang sedih dengan kepergiannya. Pada live stream terakhir, dia berpesan, kalau kalian kesepian, kalian harus berbicara dengan orang lain, atau mungkin mencari teman untuk bermain game. Alright, chat. I hope you guys had a nice day.